Hujan deras sejak Minggu pagi hingga malam berakhir dengan genangan air di sebagian jalan protokol Kota Sidoarjo. Selain merendam ratusan rumah, sekolah dan kantor instansi pemerintah, banjir juga menyebabkan arus lalu lintas jalur Sidoarjo-Surabaya lumpuh. Banjir bahkan sempat mengganggu operasional Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Sejumlah pengendara sepeda motor Senin pagi berupaya keras melintasi jalan protokol Kota Sidoarjo yang terendam banjir. Beberapa kendaraan roda 2 pun tampak mogok. Sementara itu kemacetan lalu lintas terjadi di sepanjang jalan dari arah Sidoarjo menuju Surabaya. Ratusan kendaraan terjebak akibat terendam di sejumlah titik di jalan protokol. Jalur Sidoarjo-Surabaya pun lumpuh. Hujan deras pada Minggu mengakibatkan sejumlah wilayah terendam, diantaranya kawasan Buduran, Bluru, Sidokare, Pucang Anom, dan Jalan Kombes M. Duriat. Air setinggi sekitar 30 cm pun merendam ratusan rumah, sekolah, dan instansi pemerintah. Terparah mas, baru yang ini yang paling parah. Kalau yang kemarin-kemarin nggak begitu parah. Penyebabnya itu hujannya agak deras pertama, kedua gotnya di geduk, itu penyebabnya Pak. Jadi air tidak bisa nampung masuk ke sini semua dari arah. Banjir setinggi 20 hingga 50 cm bahkan mengganggu aktivitas objek vital seperti Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Minggu malam air bahkan merendam ruang tunggu pasien dan unit gawat darurat. Hingga Senin siang warga mengaku belum ada tindak lanjut dari dinas terkait. Bupati Sidoarjo Saifullah dan sejumlah kepala dinas terkait belum memberi keterangan mengenai banjir di wilayah mereka. Alan Maulana, CNN Indonesia. Untuk mengetahui situasi terkini di Sidoarjo, Jawa Timur, sudah ada koresponden CNN Indonesia Gita Gowinda. Gita, bagaimana kondisi banjir saat ini di sana? Apakah arus lalu lintas Surabaya-Sidoarjo masih lumpuh karena banjir? Ya Eva, Kabupaten Sidoarjo terendam banjir ini akibat curah hujan yang tinggi sejak kemarin pada pukul 5 sore sampai dengan tadi pagi. Dan warga yang di sini mengaku bahwa hujan gerimis ini terjadi tadi pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Dan di sini merupakan salah satu titik vital banjir yang ada di Sidoarjo. Kenapa vital? Karena di wilayah ini terdapat bangunan-bangunan yang cukup penting di Sidoarjo. Anda dapat melihat bahwa di sini situasi sedang cukup padat, di mana pada jam-jam pulang kantor sekitar pukul 5 memang di kawasan Sidoarjo ini cenderung padat. Dan di sini untuk jalan Untung Suropati, saya tadi temukan ada sekolah SMA Katolik Untung Suropati dan juga ada gereja dan ada tempat makan. Dan untuk yang ada di jalan di belakang saya ini yang merupakan jalan banjir yang cukup parah juga, di mana saat ini mungkin ketinggiannya masih 30 cm. Di mana untuk Jalan Kartini ini itu ada Polres Sidoarjo. Dan sampai dengan saat ini untuk kondisi banjir yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini beragam. Untuk wilayah ini mungkin sekitar 20 sampai dengan 30 cm. Namun juga ada banjir yang ada di beberapa wilayah seperti halnya Buduran, Bluru, Sidokare, dan ada yang paling parah ada di wilayah Trosobo yang mencapai 60 cm sampai dengan saat ini. Dan tadi pada pukul 3 sore, yaitu Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, mengunjungi juga di Trosobo, bertemu dengan warga, di mana warga mengaku kemarin banyak sekali yang banjir ini masuk ke dalam rumah mereka. Dan ada juga tadi solusi dari Gus Ipul, bahwa untuk selanjutnya untuk di Kabupaten Sidoarjo ini harus melakukan yaitu pengerukan, terutama masalah klasik yaitu masalah sampah tentunya. Dan juga untuk pelebaran saluran juga akan terus dilakukan. Sementara itu juga ada bantuan juga dari pihak BPBD Sidoarjo dan juga Jawa Timur yang terus melakukan pemantauan terhadap daerah-daerah yang sering sekali dilanda banjir. Dan apabila Anda mengetahui bahwa pada saat itu beberapa bulan yang lalu bahwa di wilayah Porong ini sempat banjir parah. Namun ternyata untuk saat ini di wilayah Porong sama sekali tidak terjadi banjir. Karena kenapa? Karena di wilayah Porong sudah disiapkan yaitu sebanyak 19 pompa yang ini bisa menyedot air banjir. Namun untuk di wilayah kota seperti ini masih menjadi sebuah masalah. Dan untuk Sidoarjo sendiri merupakan kota yang merupakan akses untuk menuju ke Kota Malang, di mana mulai dari kemarin malam itu untuk akses ke Kota Malang ini sendiri cukup padat, di mana warga untuk dari Surabaya menuju ke Malang atau Malang ke Surabaya bisa menghabiskan waktu hingga 6 jam, di mana untuk waktu yang normal ini bisa ditempuh hanya dalam waktu 2 jam saja, Eva. Baiklah, Gita Gowinda, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.